aku nggak suka belajar di sekolah, tapi aku suka belajar sendiri gitu kan ya. Nah artinya belajar ini harus menyenangkan supaya orang itu akhirnya ngerasa belajar itu bukan sebuah keharusan, tapi itu adalah hal yang natural yang sebenarnya kita punya semua dalam diri kita. Ya, tamu saya kali ini keren banget. Ini salah satu pendiri dari Gojek dan sekarang develop sendiri. Ya, sebuah perusahaan, wah gila banget. Dan she said hidup itu terus punya purpose. Alamanda Santika Santoso, ya betul ya? Betul. Semoga nggak salah gue namanya. Enggak. Aduh. Bukan pendiri lah ya. Bukan pendiri. Asistennya Nadim. Mas Nadim, maaf. Jadi asistennya pendiri. Iya. Sekarang Mas Menteri ya? Iya, Mas Menteri. Berapa lama di Gojek? 2,5 tahun. 2,5 tahun? Iya. Habis itu keluar? Habis itu keluar. Kenapa sih keluar? Keluarnya sebenarnya emang dari dulu pengen ada di pendidikan sih Pak. Jadi cita-cita tuh sebenarnya emang jadi guru dari zaman dulu. Karena mama guru ya? Karena mama guru, jadi secara tidak sadar mungkin ya pengen banget ada di education system lah gitu. Terus pas sekolah juga gak suka sekolah tapi suka belajar gitu. Gak suka sekolah? Sekolah gak suka banget? Iya, dari SMP tuh bolos terus. SMP, SMA sampai kuliah 7 tahun tuh bolos terus gitu kan. Jadi nggak suka banget gitu, kayak sering banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala gitu kayak kenapa sih teman-temanku yang dapat merah mesti dipermalukan di depan kelas gitu kan. Udah nanya lo waktu itu? Iya, udah nanya dan ya waktu itu juga ada satu hal yang bikin kayak lumayan sedih banget gitu, hal-hal yang saya kan sekolah di sekolah Islam. Terus keluarga mama tuh masih Christian gitu kan. Mama converted tapi? Iya, dan waktu itu guru di sekolah bilang hanya orang Islam yang masuk surga gitu. Terus aku pulang ke rumah tuh nangis-nangis karena bilang ke mama kayak, "Mah, opa tuh orang baik, masa dia nggak masuk surga sih?" gitu. Jadi kayak opa dari mama? Banget, iya, opa dari mama kan masih Christian ya. Jadi banyak banget hal-hal yang di sekolah nih kayaknya kok beda sama pemikiran yang ada gitu. Terus aku juga dulu kecil kan suka baca Jalaluddin Rumi gitu. Oh iya? Iya. Wow. Jadi kayak sering ke Kuitang sendiri gitu, terus beli di Gunung Agung? Enggak, di Kuitang dulu. Oh, yang tempat buku-buku. Iya, jadi kayak di Kuitang tuh kan buku-bukunya yang agak-agak indie yang nggak ada di Gramet gitu kan ya Pak. Jadi kayak banyak buku-buku aneh yang di situ aku temuin gitu. Ya salah satunya Rumi saat itu. Kalau sekarang lagi banyak baca buku kayak Ki Ageng Surya Mentaram gitu-gitu lah ya. Iya, jadi gila. Nah dari situ kayak banyak kayak pemikiran yang ini kok berbeda gitu ya. Jadi dari situlah mulai kayak ya mungkin harusnya education system itu kayak kita di Binar ya contohnya. Kita kalau ngasih ada anak yang salah, ada student yang salah, itu kita punya constructive feedback untuk memberikan feedback gitu ke mereka gitu kan, ya nggak yang langsung kayak menyalahkan, blaming gitu. Akhirnya itu yang terjadi dalam culture kita gitu kan. Kayak di kantor tuh it's not a safe place untuk orang bisa berbuat salah dan akhirnya memperbaiki kesalahannya, belajar dari kesalahannya. Padahal kayak without doing something yang fail, kita tuh nggak belajar gitu kan. Itu yang aku pelajari banget waktu di Gojek gitu ya. Kita tuh benar-benar di Gojek karena kan bikin startup tuh suatu hal yang baru, nggak ada formula yang tepat kan untuk kayak doing something gitu. Jadi kita mesti nyoba ini salah. Trial and error itu biasa ya. Betul. Jadi itu yang benar-benar di Binar tuh kita kedepankan banget sih, kayak justru di sini kalian boleh berbuat kesalahan apapun dan bagaimana nantinya kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan itu gitu kan ya. Jadi itu sih yang sebenarnya mungkin peran mamah yang sangat besar ya. Dari aku kecil gitu ngelihat kayak waktu aku bolos-bolos sekolah gitu ya. Dan biasa itu bilang ke mama kayak, "Iya Ma, anak kelas 3 lagi try out" gitu ya. Terus kayak anak kelas 3 lagi ujian, pokoknya ada aja alasannya supaya aku tuh bisa duduk di depan komputer gitu, belajar sendiri. Nah, terus kayak aku belajar apapun sebenarnya bukan cuman yang orang-orang banyak tahu kan aku belajar coding, tapi sebenarnya kayak pernah kayak compose musik gitu kan. Terus
coba bikin macem-macem lah gitu ya. Dan di situ aku ngeliat kayak peran mamahku tuh sangat penting banget karena dia sudah memberikan kemerdekaan buat aku untuk melakukan apa yang aku suka, explore apa yang aku suka gitu. Jadi dari situ aku mulai mengenal diri sendiri gitu, kayak oh aku tuh suka nulis puisi. Jadi ini bukuku yang kedua. Bukuku yang pertama tuh sebenarnya kumpulan puisi dan prosa. Itu pas aku kuliah aku ngeluarin bukunya. Jadi kayak aku gabungin tuh antara suka nulis puisi sama coding. Jadi bikinlah blog isinya puisi-puisi gitu. Dan ya itu sih kayak bikin puisi tapi di coding, bukan coding puisi. Iya, bikin puisi pakai coding. Pakai coding. Mesti dibikin website ya soalnya kan. Gitu. Keren. Iya, jadi itulah ya, kayak terus juga ngeliatin mama di sekolah. Jadi waktu itu mama kerja di kayak playgroup sama ada tempat penitipan anaknya gitu kan. Terus kayak kalau misalnya ada anak yang belum dijemput-jemput sama orang tuanya karena masih kerja tuh mama nganterin sendiri dengan mobil yang seadanya gitu kan. Dia nganterin ke rumah anak-anak itu gitu supaya kayak murid-muridnya tuh safe. Luar biasa gitu ya. Jadi kayak aku belajar mengenai humanity gitu dari mama. Gitu. Jadi ini sebenarnya yang kita mau aku envisioning di Binar itu kayak mungkin kalau di startup-startup yang lain kan we're talking about GDP gitu ya, kayak we're contributing like 1% or 2% of Indonesian GDP gitu. Tapi kayak di kita lebih kepada kita pengen lebih bukan GDP tapi happiness level gitu. GHP, gross happiness product. Yes, betul. Jadi I think that's lebih penting ya buat kita gitu. Kayak lagi Nepal dan Tibet ya, mereka lebih mengukur happiness ya, instead of only Finland juga sama Swiss nomor 1, Finland nomor 2 gitu. Dan Finland nomor 1, Swiss nomor 2, dan it relates to mereka punya education system juga yang tinggi ya. Finland itu nomor 2, Swiss itu nomor 1 gitu ya. Jadi kita juga sempat belajar ke Finland mengenai education system di sana gitu kan. Yang bikin kita sangat tertarik adalah mereka itu mengedepankan well-being dari student. Menemukan gimana caranya student itu bisa menemukan joy in learning. Nah itu juga yang selalu kita kedepankan. Gimana sih, itu yang dulu aku kayak aku nggak suka belajar di sekolah tapi aku suka belajar sendiri gitu kan ya. Nah artinya belajar ini harus menyenangkan supaya orang itu akhirnya ngerasa belajar itu bukan sebuah keharusan, tapi itu adalah hal yang natural yang sebenarnya kita punya semua dalam diri kita gitu. Jadi itu yang kita formulasikan banget di Binar. Kita sebenarnya di Binar, kayak Binar kan diketahui orang tuh kayak teknologi school lah gitu ya. Padahal di dalamnya banyak kan psikolog. Gitu, kita hire banyak banget psikolog gitu ya. Karena buat aku kayak yang lebih penting bagaimana orang bisa mengenal dirinya sendiri, and then bisa compassion sama dirinya sendiri. Mereka tahu di mana mereka harus berhenti dan mereka harus terus berjalan. Mereka bisa tahu values-nya diri mereka itu apa gitu ya. Kayak jadi kalau belajar di Binar pertama itu kita suruh mikirin nanti kalau misalnya kamu udah gak ada, terus ada orang yang mau menuliskan biografi, kamu itu mau dilihat sebagai apa gitu kan. Itu akhirnya kan menjadikan values hidupnya mereka. Harus punya legacy. Betul, bukan berarti ya legasinya kayak aku pengen punya, misalnya kayak pengen punya istana gitu kan, tapi legasinya pasti lebih dari itu gitu kan. Yang bermanfaat untuk orang. Betul, dari situ kayak it motivates them untuk keep going gitu kan, untuk belajar gitu. Itu kita punya I ya, individual, and then kita juga punya yang kedua sebenarnya society. Makanya kita kayak bukuku ada apa namanya, ada kodok gitu kan ya. Sebenarnya itu kayak mengajarkan untuk orang itu bisa aware dengan apa yang ada di sekitarnya, dan sebenarnya kita bisa banyak belajar dari alam gitu ya.
Dan itu jadi social awareness itu part of our attributes, graduate attributes lah ya, kita bilangnya kayak profil lulusannya Binar. Yang terakhir tuh planet sebenarnya gitu, kayak student-student kita harus juga bisa contributing to the planet gitu. Jadi sebenarnya Binar itu kayak luarannya itu adalah teknologi school, digital school gitu. Tapi di dalamnya itu kita pengen menciptakan orang-orang yang bisa compassionate, punya compassion terhadap dirinya sendiri dan orang lain, inklusif dan progresif gitu. Tapi ini bukan formal school kan? Bukan. Kita informal school. Informal school. Iya. Dari harus tamat apa atau syaratnya apa untuk masuk? Jadi keluaran dari SMA sih sebenarnya, gitu. Dan kita itu education tech sebenarnya. Jadi kita menggunakan teknologi juga dalam pembelajaran kita. Jadi anak-anak kalau masuk ke Binar itu mereka download app kita, and then mereka belajar dulu lewat aplikasi kita. Nah itu materi-materinya tuh juga kita buat se-relate mungkin dengan kehidupan sehari-hari. Ada kurikulumnya? Ada Pak. Kita build our own curriculum and content juga. Terus nanti setelah mereka belajar lewat app itu yang ya bahasanya tuh juga kayak menyenangkan lah ya gitu. Sebenarnya kayak satu chapter kita itu sama dengan satu buku yang sekitar 200 halaman. Tapi orang tuh nggak kerasa gitu kayak baca satu buku gitu sebenarnya. Karena kita tahu kayak orang Indonesia itu kan sangat rendah tingkat bacanya ya. Jadi itu kita bikin semenarik mungkin. Abis itu kalau mereka udah belajar di app kita, nanti mereka ketemu sama mentor facilitator kita 3 kali seminggu. Dan di situ lebih kepada diskusi lah ya gitu ya, bertanya gitu. Tapi memang ini yang masih sulit nih di mindset kita ya, karena kita udah terbiasa bahwa oh gue bayar sekolah itu tuh ada guru yang ngajarin gitu. Ada fisik. Iya, ada kayak gurunya nih ngasih pembelajarannya. Tapi kayak di kita justru di saat ada facilitator kita itu untuk nge-trigger anak-anak tuh untuk bertanya. Ini juga yang memang masih bisa dibilang challenge untuk kita di education system. Anak-anak Indonesia itu harus di-trigger gitu dalam bertanya gitu, karena mereka juga pun belum tahu apa yang mau ditanya atau malu untuk bertanya gitu. Karena again it's not a safe place untuk orang bertanya gitu kan, masih malu gitu, kayak aduh takut nanti kayak pertanyaanku nih terlalu receh banget misalnya gitu. Iya, jadi itu kayak being supportive sama student satu sama lain itu juga kita kedepankan banget. Kayak aku selalu bilang sama student-student kita kayak kalian yang pinter itu justru adalah yang bisa ngajarin temennya yang belum mengerti gitu. Jadi bukan yang kayak pinter sendirian gitu. Justru kita juga memvalue orang-orang yang make progress. Jadi ibaratnya kayak ada yang masuk biasanya udah pinter gitu kan ya, tapi kayak dia pengen lebih pinter lagi gitu kan. Ibaratnya udah di level 90 mungkin gitu ya. Atau di level let's say kayak 70. Ada temennya yang levelnya masih bener-bener 10 gitu. Tapi dia make progress terus gitu ya. Dan orang-orang yang seperti ini yang justru lebih kita value lah gitu ya. Jadi itu yang kita hal-hal seperti itu sih yang kita ajarkan sebenarnya di Binar gitu. Ada berapa murid? In total sebenarnya sekarang itu kita punya tahun ini ya kita itu ada 6.000-an murid. Wow. Iya. Total? Iya. Tahun ini aja. Yang masuk tahun ini aja? Iya, yang masuk tahun ini 6.700. Apa syaratnya mau masuk sih? Nggak ada syaratnya sih Pak. Iya. Ada tes, syaratnya. Ada apa gitu? Nggak ada, tapi kita punya program scholarship juga kan. Jadi scholarship biasanya kayak disponsorin sama sponsor-sponsor itu emang ada prioritasnya ada gitu. Ini ada semester-semester juga gitu, ada? Kita buka batch setiap bulan. Dan buka batch setiap bulan? Setiap bulan, iya. Dan pembelajarannya itu selama 4-6 bulan lah. 4-6 bulan selesai? Selesai. Iya, gitu. Berbayar, tapi bisa dibilang affordable lah ya gitu ya. Karena
memang itu cita-citaku juga sih waktu pertama kali bikin Binar. Sebenarnya dulu kita gratis, tapi jadi dulu kita itu gratis, terus kita itu bisnis modelnya itu dari orang-orang yang meng-hire lulusannya Binar. Tapi pas kita bikin gratis gitu, banyak banget orang yang nggak komit, kayak di tengah jalan tiba-tiba hilang gitu. Kayak 50% itu hilang lah di tengah jalan. Ya. Betul. Jadi mereka take it for granted. Akhirnya ya udah kita coba bikin berbayar, walaupun kayak berbayarnya tuh juga bisa dibilang relatif affordable. Dan akhirnya dalam satu batch tuh paling kayak 2 orang yang nggak nyampe akhir gitu. Jauh banget kan rentangnya kan dibanding waktu masih gratis gitu. Katanya cita-cita menjadi Menteri Pendidikan. Gantiin Mas Nadiem. Itu cita-cita waktu kecil sih, karena itu dulu pengen jadi guru. Jadi dulu kan aku sekolahnya di Alizar Pondok Labu kan. Iya, dan aku tuh seneng banget sekolah di sana karena itu dia kayak aku tuh dapat kayak kemerdekaan gitu ya dalam belajar ya, kayak kita boleh explore apapun. Even waktu itu aku inget banget pelajaran agama di Alizar ini kita tuh kayak duduk di bawah di karpet gitu. Gurunya tuh nggak ngajarin baca Al-Quran atau apapun, Pak. Dia cuman ngomong gini, energi mengalir kemana gerakan hati diarahkan. Dia selalu ngomong kayak gitu. Sampai sekarang tuh aku masih ingat gitu, masuk banget. Dan kayak waktu udah agak tuaan tuh baru, oh maksudnya Pak Abah tuh ini ya gitu kan. Jadi emang karena aku suka banget di Alizar, terus waktu itu aku pengen kayak abis lulus matematik aku pengen ngajar di Alizar gitu kan. Terus abis itu pengen ngambil S2, terus jadi dosen, terus jadi guru besar, terus jadi Menteri Pendidikan. Itu kayak cita-cita anak umur 14 tahun lah gitu. Kalau sekarang? Kalau sekarang sih lebih kepada Binar dulu sih ya. Abis itu keren. Abis itu pengen jadi mong sebenarnya. Iya. Nanti cita-cita akhir itu pengen jadi mong sebenarnya. Yang pakaian begitu gitu ya. Iya. Bener. Aduh. Pak, otak gue udah mulai pusing nih. Semoga masih bisa ini. Saya kemarin wawancarain Noe, wawancarain Bante Utamo gitu ya. Budi Dalton, sekarang dia sudah kind. Tapi ini perempuan cantik. Makanya dinamain Alamanda ya. Kenapa Papa namain Alamanda? Siapa yang namain nama? Mama sih. Jadi ya, emang sekeluarga kan bunga. Bunga. Alamanda itu bunga yang cantik. Yang warna kuning. Warnanya kuning, mencolok gitu. Mencolok, bener. Dan manfaatnya banyak. Iya, betul. Is it you? Yes. Mencoloknya sih lebih tepatnya ya. Kayak aku tuh sering suka banyak pemikiran-pemikiran aneh yang different. Yang different and yang kayak gak diterima sama society. Dan ini gitu. ini ajaran Papa ya, make you being different. Salah satunya ya, Papa dulu bilang kayak kamu harus jadi orang gila di antara orang waras atau jadi orang waras di antara orang gila gitu. Pokoknya beda aja. Iya, jadi kayak ya itu sih sering banget kayak ini kok kayak gini ya, orang kok bergeraknya ke sini, tapi yang aku pikir tuh sebenarnya bergeraknya ke sini. Terus kayak sekarang mengenai the future of education gitu ya, aku mikir kayak mungkin kedepannya tuh sekolah tuh udah nggak bakalan ada lagi even gitu, karena sekarang ini anak-anak tuh kan makin kita tidak mengerti gitu ya, makin kayak mereka tuh specialize di berbagai hal gitu. Even sebenarnya kita dulu juga kayak gitu kan, kayak aku aja nggak cocok dengan education system yang ada, nggak merasa cocok gitu. Dan makin kesini kayaknya akan makin seperti itu. Terus kayak kemarin aku ngobrol sama temanku yang adiknya tuh Asperger gitu, berkebutuhan khusus lah ya. Dia sekarang udah mau masuk kuliah dan dari kecil itu dimasukin di sekolah luar biasa. Tapi juga nggak ngerti gitu, kayak ini Asperger nih beda dengan special needs yang lain gitu kan. Nah jadi semakin kesini sekolah itu mesti sangat amat personalized gitu. Dan aku ngelihat ada tren baru di US di mana orang tua itu udah nggak mau ngirim anaknya ke sekolah lagi. Dan even kayak di rumah mereka tuh nggak ada rulesnya. Gitu. Dibebasin. Dan ini juga udah terjadi sama teman-temanku yang sekarang udah umur 40-45an yang anak-anaknya itu lagi mau kuliah.
mereka udah nggak peduli sebenarnya, kayak anaknya bilang kayak aku nggak mau kuliah gitu. Ada satu yang mainan vape itu loh Pak, tahu kan vape itu, dan dia tuh menang kompetisi sampai ke luar negeri gitu kan. Terus kayak dia nggak mau kuliah lagi. And business. Dan iya akhirnya jadi content creatornya vape gitu. Oke. Terus ada satu lagi juga udah jadi creative designer dan nggak mau kuliah gitu, dan orang tuanya tuh udah yang lebih terbuka gitu. Kalau dulu kan nggak kuliah itu kan sesuatu hal yang mungkin untuk orang-orang kota kan agak-agak memalukan ya. gitu untuk memalukan keluarga. Betul. Nah sekarang kayaknya mindsetnya tuh udah mulai shift. Jadi kita juga di Binar tuh mikir kayak oh mungkin ya ke depannya even sekolah tuh udah nggak ada, dan adanya mungkin micro school gitu ya. Dan makanya di saat itu terjadi orang tuanya lah yang harus diberikan edukasi lebih gitu. Itu sih kayak pemikiran. Dan Binar menjadi salah satu medianya ya. Mudah-mudahan akan ke sana nantinya. Jadi orang-orang Binar namanya Binarian. Binarian, ya betul. Kalau kamu ke Ancol tuh konotasinya gimana? Itu beda satu kata, satu huruf ya. Orang yang suka ke Binaria Ancol tuh namanya Binarian. Oh iya. Nggak apa-apa, kita bikin sesuatu yang ini berbeda. Yang berbeda. Emang alam Anda banget ya. Being different. Iya. To be honest, menyesal nggak meninggalkan Gojek yang sekarang wow ya? Iya. $10 billion the value. Iya. Even more ya. Menyesal sih, gak ada pernah kata menyesal sih Pak sebenarnya. Kayak justru kayak sekarang ngelihat mereka udah merge gitu ya, Gojek dan Tokopedia. Itu benar-benar bangga banget sih dalam hati gitu. Kayak sesuatu yang aku bangun dari awal tuh bisa sampai kayak sekarang gitu kan. Dan ya kadang orang juga masih nyebut-nyebut kayak ex Gojek gitu kan, kayak sering ditanyain kayak kesel nggak disebut kayak gitu kan. Even kayak di depan bukuku juga itu publishernya juga selalu ngomong harus ditaruh ya ex Gojek kayak gitu. President of Gojek. Nanti saya di Clickbait juga gitu yang dijual. Padahal udah meninggalkan berapa tahun yang lalu ya? Udah lumayan lama ya, 4 tahun. Enggak nyesel tuh kalau you stay with your share, mungkin kamu udah triliuner kali. Nah itu dia sih sebenarnya, kayak aku tuh mungkin karena aku pernah ada di posisi ekonomi yang sangat di bawah banget waktu papa jatuh sakit stroke akhirnya yang namanya ekonomi keluarga tuh minus, bukan lagi plusnya tuh udah nggak ada sama sekali. Even waktu itu sebenarnya aku mau masuk filsafat dulu, pengen masuk filsafat UI gitu, karena kayak aku mikir kayak filsafat itu adalah ilmu bapak dari segala ilmu gitu kan. Terus kayak oh ya aku pengen masuk ke sana tuh, dan gara-gara Jalaluddin Rumi kan kayak jadi benar-benar inspirasi. Terus itu dulu mau bayar SPMB 150.000 aja, mama nggak punya uang sama sekali gitu kan. Jadi karena aku udah pernah ada di posisi itu, dan akhirnya di situ aku paham gitu bahwa ya hidup itu gimana ya, kayak kita punya uang berapa aja tuh sebenarnya kita bisa hidup gitu ya kan. Kayak mau punya sebulan itu 500.000 dulu itu aku bisa hidup gitu, dengan ya tinggal di tempat yang 200.000 sisanya buat makan gitu kan. Jadi mungkin aku karena punya pemikiran yang freedom dari sisi financial gitu ya, itu yang membuat aku hidup itu lebih mudah sih sebenarnya gitu. Tidak terpaku dengan gua harus reach segini, uang segini di umur segini gitu. Karena aku selalu mikir yang pertama tadi, kita sebenarnya bisa aja hidup dengan uang berapapun. Yang kedua adalah nanti udah ada waktu-waktunya kok aku akan punya uang berapa gitu ya. Jadi itu yang bikin aku kayak lebih berani aja sih dalam hidup. Kayak kemarin waktu COVID gitu kan, ya namanya entrepreneur pasti gelagapan tuh Pak ya kan. Semuanya pasti bingung ya kan. Karyawan ya. Benar, ini kita bakalan survive apa enggak gitu. Dan kemarin itu aku harus pindah dari rumahku yang sebelumnya ngontrak gitu kan. Terus di situ kayak aku mikir kayak ya udahlah kalau misalnya kita emang agak-agak harus susah nih, terus aku ngontrak rumah yang
kecil pun juga nggak apa-apa, yang penting ada atapnya gitu kan. Dan aku udah selalu ready dengan hal itu gitu. Dan akhirnya ternyata EdTech, Education Technology ini malah naik pas lagi COVID kan, karena orang ya. Iya, jadi akhirnya ya udah, akhirnya kita juga dapat investor juga, dan ya udah akhirnya aku malah bisa beli rumah gitu. Jadi kayak again rezeki itu tuh emang ya, orang dulu bilang rezeki udah ada yang ngatur gitu kan ya. Jadi kayak itu aku benar-benar dapet sih ya, kayak jangan takut dengan hal itulah gitu. Dan itu juga yang sebenarnya dipesenin Nadim waktu itu sama aku. Jadi waktu mau masuk Gojek tuh tadinya udah nggak jadi, nggak. Jadi kan aku waktu ngebangun Gojek awal tuh sebenarnya masih di company yang lama, di Kartuku waktu itu sama Nadim juga. Terus 6 bulan itu ngerjain Gojek itu barengan sama Kartuku sebenarnya waktu itu, karena Nadim juga duitnya masih dikit waktu itu. Jadi kayak belum bisa gaji orang full time gitu kan, Pak. Terus akhirnya pas udah mau full time di Gojek, pas app kita udah launch, aku ajak mama ke kantor Gojek nih. Terus mama bingung gitu, kayak ini kantornya jelek banget kan, kantor kayak apaan, ya? Iya, kantor rumahan banget gitu. Terus kayak rumah tua udah mau ambruk gitu kan. Di mana sih? Di Ciasem dulu. Baru ya? Iya. Terus mama sempat bilang kayak, beneran kamu mau ngurusin tukang ojek ya gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku bilang sama Nadim gitu kayak, ya kan biasa lah ya, kita harus nurut kata orang tua, biasanya kan gitu ya. Tapi ternyata ya kadang-kadang kita yang lebih tahu juga tentang hidup kita ya. Itu lessonnya sih. Dan ya waktu itu bilang ke Nadim, Dim kayaknya nyokap gue nggak bolehin gue nih gitu kan. Karena ya dia agak-agak insecure lah sama Gojek gitu. Terus dia bilang gini, lah sekarang kita cuma punya 300 driver waktu itu ya. Waktu itu awal-awal tuh kita cuma punya 300. 2015. Iya, awal banget 2015. Dia bilang suatu saat nanti kita mungkin akan punya lebih dari 1 juta driver. Dan bayangin 1 juta driver itu hidupnya itu bergantung pada kita setiap harinya gitu. Dan dia bilang kalau dalam hidup ini yang lu kejar itu cuman materi, itu nggak akan ada habisnya. Lu inget nggak waktu mungkin uang lu pocket money itu sebulan cuman 1 juta, ya lu mau ngekos di tempat yang 200.000. Pas uang lu udah 10 juta, lu nggak bakalan mau ngekos di tempat 200.000 lagi gitu kan. Jadi kayak yang namanya lifestyle sama uang tuh paralel gitu kata dia gitu. Jadi ada purpose yang lebih besar yang kita kejar di sini kata dia gitu ya, untuk social impact gitu kan. Jadi di situ benar-benar aku belajar banget sih, dan ngerasa banget waktu di Gojek tuh kan kerja sampai jam 4 pagi gitu Pak. Karena dulu timnya cuma 5 orang yang bikin aplikasi Gojek awal itu tuh cuma berlima. Iya, termasuk aku waktu itu. Jadi ya inilah ya, ngelit timnya, masih ngedesain juga, masih coding juga. Jadi semuanya dikerjain lah gitu ya. Dan ya dengan kayak gitu kerja sampai jam 4 pagi, belum lagi kalau di demo sama driver, app-nya mati segala macem gitu kan. Tapi kayak di saat kayak waktu kita servernya mati melulu karena ternyata kita nggak nyangka tuh Gojek seboom itu kan tiba-tiba gitu, secepat itu gitu. Jadi infrastruktur yang kita bikin tuh nggak mumpuni gitu. Jadi servernya setiap orang pulang kantor tuh mati, sama orang berangkat kantor tuh mati. Rush, ya? Iya, karena rush hour kan. Terus pas kejadian mati-mati gitu tuh kita punya grup yang barengan sama driver-driver lah ya. Itu beberapa driver yang kita pilih. Itu tuh sampai mereka nanyakan, Bala kapan servernya nyala lagi gitu. Tuh aku tuh nangisnya tuh nangis bukan gara-gara Nadim ngamuk-ngamuk di grup yang sebelah gitu ya. Tapi kayak mikirin mereka panas-panasan di luar gitu kan. Kayak itu benar-benar 2 jam mungkin bisa datengin mereka uang 50.000 buat bawa anaknya makan gitu. It means a lot. Yes, jadi itu sih, disitulah aku menemukan ini, this is my purpose of life gitu. Makanya
Makanya bukunya judulnya Purpose gitu. Purpose itu gabung ininya paralelnya sama meaning, bahwa hidup itu harus punya arti untuk orang lain ya. Betul. Wow. Gimana cerita kamu akhirnya buka Gojek di Jogja juga ya? Gojek di Jogja, ya. Jadi nyari talent di Indonesia untuk teknologi tuh memang susah. Jadi Nadiem dulu minta? Enggak. Aku berangkat sendiri sih. Oke. Jadi terus kayak aku mikir gitu kayak di mana ya tempat yang banyak untapped potential gitu ya. Terus Jogja itu kan banyak universitas di sana, tapi belum banyak opportunity yang buka di sana gitu kan. Akhirnya ya udah aku beraniin diri, nggak kenal siapa-siapa, aku berangkatlah ke Jogja. Berangkat ke sana, terbang ke sana, connect sama orang yang ada di LinkedIn, aku cari orang-orang di LinkedIn, orang Jogja gitu, terus kayak aku message mereka satu-satu. Terus ya udah akhirnya nyampe sana, dalam waktu sebulan kita udah bisa dapat 11 software engineer. Dalam waktu 6 bulanan kita udah nge-hire 70-an orang itu di sana gitu. Dan akhirnya sebenarnya bukan bukan cuman itu doang, tapi dengan waktu itu kita buka, akhirnya tuh tech company yang ada di Jakarta pada datang sekarang ke Jogja gitu. Iya, jadi banyak banget sekarang di Jogja, Pak. Jadi ya kayak kita bersyukur lah kita bisa bukain jalan lah gitu ya. Buka pintu ya? Iya, gitu. Jadi ya sekarang kayak coworking juga mulai naik juga di Jogja sebelum COVID tapi ya. Jadi ya karena ekosistemnya udah mulai terbentuk lagi. Not only gitu. that, karena gaji juga murah. Betul. Dibandingin Jakarta. Wah, orangnya hebat-hebat dan waktu kita masuk sana bahkan masih jauh lebih murah daripada sekarang. Sekarang udah mulai naik lah ya karena demand-nya juga udah mulai ada gitu. Dulu itu benar-benar aku ngelihat gaji mereka itu kayak udah kerja 7 tahun gitu. Ada satu perusahaan luar yang emang udah dari lama tuh di Jogja gitu, dan mereka punya kayak 600-an orang gitu ya, dan ya itu kayak gaji itu benar-benar UMR banget lah gitu ya, padahal udah 6 tahun gitu kan, gitu. Sama Nadiem masih berhubungan? Lumayan lah, ya sibuk banget sekarang. Sekali-kali aja lah ngobrol sama Nadiem. Komen dong tentang Nadiem jadi Mendikbud Dikti lagi ya? Dikti ya, iya. Komennya apa ya, emang dia dari dulu passionate banget sih sama education ya. Mungkin itu yang orang-orang nggak banyak tahu gitu, ya, dipikir Nadiem itu kan bisnis banget. Iya, jadi kayak aku juga belajar dari dia mengenai untuk membuat sebuah mimpi yang kita cita-citakan, sebuah produk yang kita mimpikan itu kita butuh orang gitu kan. Kekuatannya ada di orang gitu. Dia selalu bilang juga kayak without my team Gojek nggak bakalan seperti itu gitu kan. Dan dari awal tuh dia bilang ke aku kayak gue pengen Gojek ini jadi tempatnya anak-anak Indonesia untuk bisa belajar gitu kan. Kita harus pakai teknologi yang paling baru dan terus belajar supaya ini jadi sekolahnya anak-anak Indonesia. Dan makanya waktu itu sebenarnya sekarang kan Nadiem punya Merdeka Belajar. Sebenarnya waktu itu aku udah bikin di Gojek. Jadi kita kerjasama sama UI, satu semesternya anak-anak UI itu belajar di Gojek gitu. Nah, untuk kerjain project gitu lah. Nah, ini sebenarnya sama persis kayak konsep kampus Merdeka sekarang gitu. Jadi emang emang itu passionnya dia sih dari dulu aku ngeliat. Dan waktu itu sebenarnya yang menarik adalah waktu mau keluar dari Gojek, sebenarnya aku mau keluar dari Gojek tuh udah minta tuh 3 kali, Pak. Jadi mungkin karena waktu dulu pas mau kuliah tuh kan sebenarnya pengen banget kuliah keluar kan. Karena kan semua keluarga kuliahnya di luar negeri. Terus kayak mama papa even juga walaupun zaman itu mereka juga kuliah di luar negeri. Kakakku juga udah kuliah di luar negeri. Jadi emang dari kecil tuh kayak oke, kamu pasti kalau kuliah ke luar negeri. Terus tiba-tiba pas mau kuliah pas banget papa kena stroke yang kedua. Ya mau kuliah di Indonesia aja susah banget gitu kan. Tapi akhirnya kan binus kan bukannya sekolah mahal? Iya, itu mama pinjem uang sana sini. Wow. Iya, gitu. Dan ya
akhirnya kan nggak bisa kuliah keluar, dan kayak itu tuh masih jadi ambisi yang ada di back of my head gitu kan. Dan ya akhirnya waktu udah di Gojek kayak udah bisalah keluar sendiri gitu kan, itu tuh udah minta 2 kali apa 3 kali ke Nadim gitu. Untuk kayak keluar. Iya, Nadim gue mau sekolah lagi gitu, gue mau S2 terus langsung S3 ya gitu kan. Terus dia tuh selalu bilang kayak nggak boleh gitu, karena dia bilang kayak suatu saat nanti gue pengen ngelihat lu bisa nge-hire PhD lah, lu nggak usah ke sana katanya gitu kan. Lu 4 tahun di Indonesia tuh lu udah bisa bikin sesuatu, kata dia gitu. Jadi udah 2 kali 3 kali nggak dibolehin sama dia, sampai akhirnya waktu itu kayak kita ngomong berdua gitu di ruang meeting, sampai dikunci ruang meetingnya, sampai dia bilang kayak pokoknya lu bilang dulu nggak jadi gitu kan. Kalau nggak gue nggak buka. Iya, Nadim tuh lucu gitu sebenarnya orangnya. Terus yang terakhir akhirnya dia membolehkan karena dia nanya. Jadi waktu lagi dia nanya kayak, jadi kenapa kali ini lo mau cabutnya kenapa gitu kan. Terus aku bilang iya, aku masih nggak punya plan apapun saat itu sebenarnya. Tapi yang aku tahu cuman aku pengen melanjutkan langkahku di dunia edukasi, mulai masuk ke dunia edukasi gitu kan. Biasa, ya. Terus yang menariknya Nadim waktu itu jawab, ya udahlah, I let you go, I let you fly. Lu duluan ke sana, nanti gua nyusul, katanya gitu. Sekarang jadi menteri dia. Iya. Bukan nyusul lagi. Iya, dia bilang mungkin 5 tahun lagi gue udah nggak ada di Gojek, nanti gue nyusul ke sana gitu. Dan ya belum sampai 5 tahun, 3 tahun dari waktu itu dia ngomong, dia udah ada di situ sekarang gitu. Jadi I'm very happy sih, walaupun kayak pasti dia ketar-ketir karena kayak mungkin culture-nya kan beda banget ya Pak ya, kayak oh ya sekarang. Iya, dan banyak mungkin banyak digugat juga ya. Iya. Karena nggak terima dengan pikirannya dia. Betul, gitu. Emang kan dia agak-agak radikal gitu ya pikirannya. Cuman tapi kita sepakat pendidikan kita harus diubah ya lah ya, sistem pendidikan kita. Iya, sebenarnya sih aku nggak mau pakai kata merubah ya, karena merubah itu kesannya kan bahwa yang lama itu salah gitu ya. Yes. Tapi kayak aku lebih kepada sejarah yang sudah terjadi ini justru yang mengantarkan kita hari ini ya kan. Kalau aku dulu nggak benci sekolah, aku nggak bakalan bikin Binar gitu kan ya. Jadi kayak kita tetap kayak menghargailah apa yang sudah dibuat selama ini, sistem yang sudah dibuat selama ini. Tapi bagaimana sekarang kita mereimagine lagi gitu ya. Kita kadang-kadang kan di saat kita melakukan sesuatu ini kayak di corporate gitu ya Pak Helmi ya. Mungkin Pak Helmi juga pasti pernah merasakan gitu kan ya, kayak kita di corporate atau di BUMN gitu. Kita udah day to day tuh ngerjain hal yang sama. Misalnya kayak dokumen yang harus kita lewatin kalau mau procurement segala macem, itu harus di checklist semuanya, dan kita selalu melakukan itu terus-menerus. Kadang lupa untuk berpikir bahwa oh ini masih tetap harus kita lakuin gak sih di zaman yang sekarang, karena kan zaman kan semakin berubah gitu kan ya. Jadi itu mungkin yang mendasari bahwa kita kadang-kadang mesti stop dulu, kita berpikir lagi kayak oh dengan zaman yang sekarang apakah sistem-sistem yang ada ini masih relevan atau tidak gitu. Jadi mungkin karena ini juga karena ini ya, dulu aku disruptor ya kan waktu di Gojek. Terus keluar dari Gojek, aku naik Bluebird nih. Sebut merek dikit ya, Bu Noni. Hai Noni. Iya, sempet ngobrol banyak banget juga sama Bu Noni gitu. Dan waktu itu aku naik Bluebird, supirnya bilang, Mbak, waktu ojek online, taksi online itu muncul, saya tuh hampir bunuh diri, kata dia. Karena saya ngerasa kayak udah nggak ada lagi rejeki buat saya gitu kan. Di situ aku nangis sih sebenarnya. Terus aku ngerasa kayak oh aku nih menghancurkan ekosistem yang ada gitu. Jadi kayak sekarang mungkin aku bukan lebih kepada jadi disruptor, tapi kayak jadi conscious disruptor gitu ya. Disruptor yang conscious, yang memikirkan juga ada ekosistem yang lama yang harus kita pikirkan bagaimana caranya membantu mereka masuk, bisa adapt ke ekosistem yang baru gitu sih Pak. Makanya gue baca nih, purpose, living in the process. Oke.
Yang menarik ini statementnya Al-Fatih Timur ya. Dia bilang Alamanda itu adalah gabungan antara Sheryl Sandberg dan Dalai Lama. Ada consciousness-nya ya. Dia bilang di tengah ketergesa-gesaan dunia startup, Allah mengajak kita berhenti sejenak dan kembali memanai kata why. Why? Itu, that's you are. Iya, kurang lebih sih ya. Itu sih, semuanya harus conscious lah. Gue pikir lah, lo nggak perlu harus kuliah apa filsafat karena lo udah jadi filsuf. Iya, kebanyakan baca Rumi Pak, waktu kecil. Udah pernah ke kuburannya? Ke makam? Belum. Gue udah pernah. Iya. Ya di Turki. Wow. Iya. Saya sih nggak terlalu banyak baca tapi pernah baca. Cucu saya namanya Rumi. Oh iya. Iya, cucu saya namanya Rumi. Wow. Rumi Radamel Yahya gitu. Jadi anaknya situ juga Rumi juga ya, anaknya Ahmad Dhani. Iya, betul. Lah aneh juga ya. Kalau saya lihat Lala bilang bahwa Allah bilang ngomong mama sampai minjem-minjem untuk kuliahin kamu di BINUS. Tapi kamu selesaikan 7 tahun gitu. Iya, jadi dalam perjalanannya akhirnya aku juga nyari uang juga gitu kan. Itu uang pangkalnya waktu itu gitu kan ya. Tapi mama sama papa terus ini juga sih, terus berjuang juga sih walaupun dengan keterbatasan yang ada. Seberapapun mereka punya tuh mereka masih bertanggung jawab gitu ya. Walaupun kayak bisa dibilang nggak cukup gitu, makanya aku sampai harus dari jualan DVD bajakan ya kan, terus pernah ternak kucing juga, ternak hamster gitu, terus akhirnya ngajar anak SMP SMA. Nah di situ sebenarnya pengalaman pertama aku ngelihat kayak, oh ini murid-muridku nih, even kayak mereka belajar matematik tuh ngafal gitu, kayak formulanya tuh dihafal gitu, kayak harusnya nggak begini gitu kan. Lu ngapal ya 3 kali 3 9, 4 kali 2. Iya, kayak ya malah ada metodenya ya. Iya, kayak mengerti mengenai velocity gitu ya Pak. Itu kan mereka menghafalkan velocity sama dengan jarak per waktu gitu. Mereka tuh nggak ngerti kayak konsep ini tuh datangnya dari mana gitu. Jadi itu yang ya waktu itu aku benar-benar merubah caraku mengajar kepada mereka supaya mereka tuh ngerti gitu, bukan cuma menghafal gitu. Itu sih, karena kayak akhirnya dengan menghafal kan ya kita cepet lupa juga gitu, cuman buat ujian doang gitu. Karena saya ngerasain Mbak, saya potong dikit. Saya kan tamatan STAN, saya akuntan. Kami di STAN tuh gila pendidikannya. Ngerjain worksheet gitu nggak boleh pakai kalkulator. Iya. Nggak boleh kayak kalkulator. Jadi waktu saya kuliah S2 di Amerika accounting, wah bule itu nggak ada yang bisa lebih cepat ngitung dari saya. Sebenarnya lebih pintar ya. 25 saya kan nggak perlu kalkulator, mereka. Tapi kenapa rata-rata mereka lebih maju dari kita? Iya. Kita broad banget sih ya belajarnya. Itu semuanya kita pelajari sebenarnya. Kalau di sana kan lebih spesifik gitu ya. So don't waste time ya. Iya, betul. Lah kalau saya lihat Lala itu adalah karena memang ayahnya mengajarkan to be different, sementara mama itu proper banget ya, mengajarkan values, berbuat baik, disiplin, jadinya adalah seorang Alamanda. Iya. Is it? Kurang lebih ya, mama lebih kepada humanity, kindness, compassion gitu. Compassion. Sementara papa ya, dan integrity mungkin kalau papa ya. Jadinya Alamanda yang kompleks banget ya. Kita tadi cerita diversity ya. Diversity. Saya nanya papanya orang mana, mamanya orang mana, itu pun complicated banget. Iya, jadi dari kecil udah ngelihat diversity itu juga sih. Jadi nggak membeda-bedakan lah gitu. Jadi in your blood ada Chinese-nya, ada Jewish, ada Jewish-nya, ada Manadonya, ada Maduranya, ada Bojonegoro. Ada Bojonegoro. Iya. Itu digabung jadi satu jadi gini, Pak. Saya kemarin ngeliat IG-nya tuh. Ini complicated juga nih. Coba lihat ini. Waduh, jangan dibuka ini. Kamu udah posting gimana? Waduh, coba lihat apa ini ya? Ini lucu nih. Oh, iya. Lucu. Aduh. Dibahas ini. Oke. Kamu Alamanda, sini kata tentang Rama. Ini dia bikin ini ya. Ini who is Rama ya? Jadi Rama ini timku di Binar. Tapi kayak emang jadi menarik. Ini kok jadi bahas spirituality ya. Ini lucu. Jadi waktu aku kecil itu papa dititipin
rompinya Ratu Boko. Ratu Boko. Untuk anaknya yang kedua, warnanya hijau rompinya. Itu harusnya aku serahin ke museum kayaknya. Ya makanya terus kayak aku ini kan, aku selalu ke Ratu Boko setiap ke Jogja gitu. Spiritual ya? Iya, karena aku lumayan percaya dengan past life gitu ya, dan lumayan mendalami tentang kayak aku dulunya apa sih gitu. Jadi akhirnya terus kemarin kesana sama Rama ini, terus pulang dari sana dia bikinin. Karena ini cerita tentang Ratu Boko sebenarnya gitu kayak. Saya baca ini ya, nama Alamanda Santika. Tempat Nusantara, tempat lain Nusantara. Belum Indonesia soalnya, Mataram. Iya. Terus apa? Jenis kelamin perempuan, alamannya Medang. Yang lucu agama nih, setengah Hindu, setengah Buddha. Iya. Nama bapak Rakai Pikatan, nama ibu siapa lagi tuh ya? Pramoda Wardani. Jadi ini Rakai Pikatan itu Hindu, Pramoda Wardani itu Buddha. Nah, mereka itu menikah. Terus Rakai Pikatan itu ngasih sebuah candi namanya Plaosan yang ya? Itu makanya candi itu penggabungan antara Hindu dan Buddha. Iya. Kayaknya saya ke sana. Ya. Jadi katanya kan kalau pacaran jangan ke Prambanan, Pak. Itu nanti putus katanya. Terus kalau misalnya ternyata ke sana itu harus mampir ke Plaosan. Ini legenda tapi ya. Untuk supaya karena Plaosan itu adalah bukti cinta Rakai Pikatan ke istrinya kan. Jadi supaya nyatu lagi gitu. Itu legendanya seperti itu. Oke, next. Ini lebih lucu lagi nih. Ada suratnya. Aduh, apa surat nih? Makasih ya Mbak, udah jemput aku di rumahku. Ini dear Mbak Alamanda, yang suka makan pisang. Tiga deket kantor. Dan ngajak main aku ke tempat yang bukan aku. Bahkan aku nggak pernah ke sana. Kata-katamu yang super lucu selalu bikin aku senyum-senyum sendiri. Gila ya. Apa makan di Jogja murah banget gitu ya? Iya. Apa tanaman ini apa gitu? Kamu nanya tanaman itu padi ya? Iya. Lah kamu nggak tahu tanaman padi itu kayak apa? Enggak. Jadi Masya Allah. Itu mengkonfirmasi soalnya anak Jakarta kan jarang lihat padi ya. Nasi dimakan ya. Terus kayak ini ilalang apa padi? Iya, terus sebenarnya selain kayak tanaman gini, saya tuh juga jelek banget sama ini apa? Jadi waktu ke Thailand, itu saya bilang Hong Kong. Jadi jelek juga geografinya ya? Jelek banget Pak, jelek banget. Jangan tanya. Paris itu kota apa negara aku nggak tahu. Jadi nggak ada orang yang sempurna ya. Betul. Kalau gue detail banget tuh geografi. Aku tetap manusia kok, yang nggak tahu padi. Orang nggak tahu padi bisa bikin apa Gojek loh. Ya ketika itu ini lucu juga nih. Oh yang itu deh. Oh ini ya yang tadi yang kamu terangin ya. Iya. Padi. Ternyata itu padi. Oke, what do you mean purpose of life lah? Iya, tujuan sih dan menurutku nggak ada tujuan yang salah gitu. Betul. Ya. Tadi ya cara mencari tujuan kita sebenarnya mudah. Kita bayangin waktu ada orang mau nulis buku biografi kita tuh kita mau diingat seperti apa, bukan dikenal lah ya, diingat seperti apa gitu. Jadi dan itu pun sebenarnya terserah gitu. Kadang ada yang aku tanya, what is your purpose of life gitu. Bikin bangga orang tua gitu kan. It's a purpose of life, tapi yang perlu kita resapi lagi, purpose ini apakah karena ketakutan yang ada, karena kayak dari kecil kita kayak oh kamu harus berbakti sama orang tua kalau enggak masuk neraka gitu kan. Atau karena memang itu kemauan yang benar-benar datangnya dari diri sendiri gitu sih. Itu sebenarnya yang aku maksud dengan purpose. Keren. Baru terbit ya? Udah 2018 Pak. Udah lama. Udah lama. Itu buku cuma 2 jam bisa dibaca. Karena aku tahu orang Indonesia itu sangat sedikit sekali yang suka membaca. Jadi aku bikin sesingkat mungkin bukunya dan semenarik mungkin lah. Ke depan mau ngapain lagi lah?
ke depan mau fokus terus di Binar gitu, sampai kita mungkin bisa masuk ke yang tadi sih sebenarnya cita-cita ke pendidikan yang lebih inilah ya, anak-anak mungkin gitu, tapi mungkin kita akan mengeducate parentsnya gitu, dan juga terusin apa yang sekarang kita lakuin, karena sebenarnya our biggest goal itu kita pengen jadi research center sih Pak gitu ya, dimana kayak hasil-hasil riset metodologi yang kita udah lakukan ini bisa suatu saat nanti digunakan oleh sistem-sistem yang lain gitu. Makanya sekarang kita juga baru dapat certification dari Finland ya kan, mereka ngecek apakah kita punya pedagogi approach, cara kita mengajar itu tuh skornya seberapa dibandingkan dengan Finland education system, dan kita dapat skor 94%, tinggal 6% lagi mendekati Finland education system gitu. Dan ini entry-nya bisa kapan aja ya, tiap bulan ya, nggak harus bulan. Usia berapapun tidak dibatasi kah? Sekarang umur 17 tahun lulus harus SMA. 17 tahun? Iya. Nggak bisa lebih tua dari itu? Oh boleh. Itu ada minimal. Yang umur 56 tahun juga ada yang udah PhD juga belajar di kita juga ada. Jangan saya mau jadi daftar juga. Begitu saya tamat tadi jadi filsuf. Iya sih sebenarnya ya. Ala sekarang banyak sekali ya membina sharing kepada anak-anak muda yang kepengen jadi startup segala macam. Iya. Katanya kerja juga di sebuah venture capital ya? Iya betul. Is it also your passion? Sebenarnya sih again my passion is always about gimana kita bisa contributing sesuatu gitu kan ya Pak. Dan ini kan venture capitalnya BUMN, sebenarnya saya juga pengen belajar dulu gitu kan ya, di BUMN itu culture-nya seperti apa dan lain sebagainya gitu, untuk mungkin nantinya bisa contribute lebih besar lagi gitu. Dan again dari dulu tuh saya selalu kan belajarnya tuh dari luar ya Pak, kayak dulu waktu belajar coding juga yang ngajarin tuh sepupuku dari London, dia lagi pulang ke Indonesia gitu. Dan aku tuh pengen selalu kayak bagaimana kita bisa mempercepat datangnya ilmu dari luar nih ke Indonesia, karena sebagai entrepreneur gitu yang pernah ketemu sama venture capital Indonesia ini kayaknya masih ada gap juga nih antara venture capital kita dan luar gitu. Kerasa banget soalnya dari pertanyaan yang mereka lontarkan segala macam. Ini bukan merendahkan venture capital Indonesia ya, tapi kayak di situ aku ngelihat kayak kita harus lebih cepat lagi untuk bisa berevolusi, karena ya kayak sekarang Binar juga investornya juga kebanyakan luar Pak, 90% gitu ya. Bukan karena kita tidak mau menerima investor Indonesia gitu ya, tapi di saat kita ngomongin tentang quality education itu belum banyak yang paham gitu. Di saat kita ngomongin pedagogi gitu kan ya, tapi di saat kita ngomong sama investor luar yang memang sudah lama ada di education tech, mereka jauh lebih nyambung gitu. Jadi kenyambungan itu yang membuat kita attract sama mereka gitu kan ya. Jadi makanya memang di venture capital ini aku pengen gimana kita bisa mempercepat, karena di venture capital juga, di dunia venture capital ini itu tuh sumber daya manusianya masih sedikit banget di Indonesia. Kemarin kita cari direktur baru aja tuh susahnya setengah mati, karena kan masih baru kan ya Pak ya. Jadi ya itu again sih kayak gimana kita bisa mempercepat pertumbuhan ini, karena ya venture capital adalah salah satu ekosistem, salah satu pelengkap ekosistem yang ada gitu kan ya. Jangan kita ketinggalan lagi nih sama yang di luar gitu sih. Dan ya mudah-mudahan dengan juga venture capitalnya juga udah growing dan startupnya juga bisa growing gitu. Karena kemarin juga saya ngomongin tentang ini Pak, digital ethics. Digital ethics. Iya, jadi aku punya kelas namanya kelas E, meaning kelasnya Alamanda dan kelas E gitu ya, kayak kelas yang paling inilah paling gitu tinggi. Ya. Itu kita ngomongin hal-hal yang belum banyak diomongin di Indonesia nih.
sekarang kita udah aware ya, kayak kemarin itu kan ada film yang di Netflix itu Social Dilemma, udah nonton belum Pak Helmi? Ya kan? Tentang kayak gimana social media itu bikin tingkat bunuh diri anak-anak remaja sekarang makin tinggi dan lain sebagainya gitu. Nah, terus ternyata kayak di Singapura itu tuh mereka udah punya ibaratnya regulasi kayak OJK yang meregulasi fintech, ini meregulasi tentang etis yang ada di digital industry gitu. Kayak kode etik gitu ya? Kode etik, benar. Kayak sekarang gini, kita sebagai entrepreneur nih ya, sebagai bisnis, banyak banget menggunakan KOL yang micro Pak sekarang ya kan. Sekarang lagi tren micro. Iya. Kenapa sih? Karena di saat kita pakai micro, orang itu ngelihatnya kayak, oh ini aku lagi di advokat sama temanku sendiri gitu kan ya. Jadi kayak bukan yang oh ini emang iklan banget gitu. Karena dibayar dia ngomong. Betul. Iya. Nah itu adalah suatu hal yang tidak etis sebenarnya dalam digital ethics gitu. Dan Google dan lain-lain sebagainya tuh sebenarnya udah menuju ke sana, dan even Singapura tuh mereka udah punya itu. Jadi salah satu yang mendasar banget dari digital ethics adalah transparansi gitu. Jadi makanya di Instagram tuh kan udah ada paid promote with gitu kan sebenarnya. Nah itu untuk menghindari hal-hal seperti itu gitu. Nah jadi ya salah satunya digital ethics ini yang aku omongin di kelas E gitu ya. Jadi ya hal-hal yang baru lah gitu. Tadi sampai lupa lagi ngomongin apa, jadi kemana-mana Pak. Ya, that's good gitu. Iya. Jadi oh ini apa namanya, berhubungan sama venture capital ya. Karena jadi kayak di saat kita udah menerapkan si digital ethics ini, otomatis matriks yang kita ukur di startup pasti akan berbeda ya kan. Kayak misalnya di Binar, kita yang mau menerapkan digital ethics ini, kita pasti udah nggak pakai matriks di mana. Jadi kalau di startup itu kita biasanya kan gimana sih cara mendatangkan orang terus-terusan pakai aplikasi kita. Itu kan yang ada di Social Dilemma ya Pak ya. Gitu kan. Jadi kan yang kita ukur itu adalah berapa waktu yang di-spend sama orang ada di dalam aplikasi kita. Nah kalau investor masih ngomongnya kayak gitu, dan begitu startupnya udah menerapkan digital ethics, itu udah nggak relate, udah nggak bisa dipakai lagi matriksnya gitu kan. Jadi investornya pun harus juga udah mulai conscious, apalagi regulatornya sekarang gitu. Contohnya ya kayak yang matriks yang kita gunakan lebih penting adalah kalau di Binar ya Pak, gini, orang itu belajar itu otak kita itu nggak bisa dipaksa 1 jam gitu sebenarnya, 1 jam 2 jam. Karena di saat kita duduk terus kayak gini sebenarnya itu darahnya tuh nggak ngalir kan ke otak. Jadi makanya ada yang namanya Pomodoro Teknik, 20 menit, terus abis itu 5 menit istirahat, jalan gitu tuh. Karena itu lebih lebih efektif jadi brain kita bekerjanya gitu kan. Nah ini juga yang dipakai di Binar sebenarnya. Jadi kalau belajar di Binar tuh pakai Pomodoro Teknik gitu. Dan di app kita nanti kita juga mau menerapkan orang tuh bukan harus terus-terusan spend time di app kita, tapi dia harus menerapkan hal-hal seperti itu. Pada akhirnya apa yang kita lihat, student outcome-nya jadi lebih baik gitu. Bukan lagi matriks-matriks seperti orang harus spend time lebih banyak, tapi lebih kepada yang lebih helikopternya lagi, yaitu student kita ternyata outcome dari belajarnya lebih baik gitu kan. Nah ini kalau misalnya investornya nggak ngerti, ya startupnya mau ke sana ya kepentok lagi gitu kan ya. Jadi this whole ecosystem tuh mesti berkesinambungan gitu. Itu makanya sebenarnya kenapa aku juga mau masuk ke venture capital sih, salah satunya itu sih alasannya. Sebagai orang yang bekerja di venture capital pasti banyak sekali ya startup yang melakukan pitching ya Kak? Betul. Nah sekarang kan ada 2 nih kemungkinan. Ada orang bikin startup, mengejar uangnya, semua kepengen jadi William, kepengen jadi Nadim gitu, wah kekayaannya triliuner. Atau ada juga yang karena ingin menolong orang lain. Ya ada meanings lah ya. Kayak tadi Gojek kan bisa nolong ratusan ribu. Nadim bilang kita akan menolong jutaan orang tukang ojek yang selama ini penghasilannya
tidak teratur. Yang mana lah yang lebih di value bagi seorang venture kapitalis, ya, atau seorang Alamanda? Iya, sebenarnya venture capital itu beda-beda Pak, memang objektifnya, ya kan. Kalau kita ngomongin yang sangat amat bisa balance gitu ya dua-duanya, itu yang kita sebut social impact investors. Yes. Yang which is yang masuk ke Binar itu semuanya social impact investor gitu, karena kita juga fokus sama quality-nya. That's why karena quality ini yang bisa membawa impact gitu kan ya. Tapi kita juga fokus juga di bisnisnya juga gitu, karena jadi kita membalance dua ini. Dua-duanya harus dua-duanya balance gitu kan ya. Tapi memang ada venture capital yang memang lebih kepada capital gain gitu kan, lebih kepada bisnis gitu. Monetizing. Iya, jadi it depends sih ngelihatnya tergantung dari si venture capitalnya itu emang kemana gitu ya. Tapi memang sudah ada kotak-kotaknya kok sekarang gitu. Jadi kalau memang bisnis yang lebih kepada social business gitu ya, itu mengarahkannya lebih kepada social impact investor gitu. Nah, kalau saya sendiri, sebenarnya aku sendiri kan juga ini ya, dari umur 25 tahun tuh udah nyoba-nyoba invest emang Pak di perusahaan-perusahaan teman-teman lah yang kecil-kecil gitu kan ya. Dan sebenarnya actively juga nyari perusahaan yang diinvest lagi gitu ya. Dan kalau aku sih pribadi lebih kepada yang supporting sustainable development goals ya, untuk sustainability gitu. Iya, sekarang lagi ada startup-startup yang aku liatin di solar panel gitu ya, karena I think mungkin sekarang di Indonesia belum dapat aha momennya gitu yang ya. Energi terbarukan ya. Iya. That's future ya. Tapi itu future-nya akan ke sana. Memang menuju ke sananya tuh masih agak-agak struggling lah ya gitu ya. Tapi biasanya kan kita angel investor emang ngelihatnya kan justru kan company-company yang belum dilihat sama orang kan. Itu yang kita suka gitu, kayak yang punya potensi gitu. Karena buat aku ngelihat sebagai investor gitu ya, yang dilihat sih benar-benar ke foundersnya ya Pak ya. Foundersnya ya. Iya, foundersnya, attitude-nya seperti apa gitu kan ya, dan pengalamannya mereka juga seperti apa. Karena aku juga invest di beberapa perusahaan yang gagal gitu kan, dan dari situlah pembelajarannya banyak banget gitu kayak. Founder itu penting ya. Founder itu sangat penting banget. Hipster, hustler, atau hacker? Itu hanya technical term ya kan. tapi kayak yang penting ya attitude-nya mereka gitu kan. Agak susah dijelaskan juga sih ya, tapi kayak dari cara mereka ngomong, dari kita berinteraksi, kita udah ada guts-nya lah ya gitu ya. Selain attitude, kemampuan menjadi leader juga penting ya lah ya. Sangat penting, kemampuan eksekusi karena yang namanya ide pasti bakalan ganti-ganti. Kayak Binar produknya waktu awal tuh ada 6, sekarang tinggal 4 gitu misalnya gitu kan ya. Yang 2 gagal gitu, yang 2 kita tutup lah, bukan gagal gitu ya. Jadi justru bagaimana si founder ini bisa terus pivot gitu ya, dan bisa terus eksekusi sih Pak. Itu yang penting ya. Sebenarnya mencari orang yang tepat sih, kalau aku lebih setujunya itu, karena founders mungkin udah nggak begitu execute lagi di saat-saat tahun ke-2, 4 itu profesional kayak, iya udah gimana mereka nyari orang yang bagus, yang bukan yang bagus juga sih, yang tepat gitu. Karena kayak orang bagus sekarang sama 5 tahun lagi tuh mungkin beda gitu. Kayak mungkin kalau aku sekarang masuk Gojek lagi udah nggak tahu ya gimana ya gitu, kayak udah beda sama zaman dulu kan gitu kan. Itu sih. Oke, Ala, thank you banget. Jadi seru sepakat banget. Ya. Jadi saya adalah orang yang mengatakan bahwa ide itu cuma 10-15%. Sisanya adalah eksekusi. Jadi ini confirm ya. Seorang Alamanda pun merasakan bahwa tuh kalau Anda mau pitching gitu, you know, sebagai CEO, sebagai founder gitu yang harus betul-betul dilihat ya. Iya. Ide hebat barangkali banyak, tapi belum tentu bisa dieksekusi dengan baik ya lah. Iya, dan sebenarnya sih satu yang aku lihat ya dari attitude founders itu, mereka itu kayak kalau dikasih feedback
bagaimana mereka menerima feedback tersebut, Pak. Iya, aku kan juga sering banget nontonin Shark Tank gitu kan ya, dan iya, dan dari situ tuh kelihatan gitu ya, kayak attitude foundersnya kalau dikasih tahu apa, ada yang ngejawab terus gitu ada kan. Ada yang ngeyel. Iya, ngeyel banget. Ada yang merasa gitu lebih pintar daripada investornya. Betul. Kita sih sebenarnya investor juga bukannya lebih pintar daripada founders ya. Mereka justru sangat amat lebih tahu industrinya mereka. Tapi ya orang yang bisa menerima feedback itu yang penting juga sih. Oke, thank you Ala. Iya Pak Helmi, sukses dengan thank you banget. Purpose-nya, dengan dream-nya. Amin. Saya doain jadi Mendikbud. Jadi mong. Jadi mong. Ya, jadi teman-teman, saya berharap banyak sekali ya pelajaran. Saya pun menyerap banyak pelajaran kali ini dari talk show saya, podcast saya dengan Alamanda. Ya, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye.